Halo kawan pajak dimanapun Anda berada, senang sekali saya Adi Priyatmoko hadir ke hadapan Anda untuk membahas berbagai hal mengenai perpajakan di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai PMK 37 tahun 2025 yang sedang hangat nih di masyarakat. PMK 37 tahun 2025 adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan tahun atau pajak penghasilan PPh pasal 22 atas perdagangan dalam negeri. Aturan ini ditetapkan pada tanggal 11 Juli tahun 2025 dan telah diundangkan juga pada 14 Juli 2025. Artinya tahun lalu ya. Dan untuk membahas hal ini saya telah mengundang penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jakarta Pusat, Mbak Dian Anggraini. Halo Mbak Dian. Halo Mas Adi. Apa kabar? Sehat ya? Kita boleh duduk di sini? Oke, boleh dong. Ya santai. Oke, gimana Mas Adi? Ya Mbak Dian, kita akan membahas mengenai PMK 37 tahun 2025 yang ternyata telah diundangkan pada tahun 2025, 14 Juli 2025. Nah, kita pengen tahu nih, kenapa baru diberlakukan atau baru hangat sekarang ya? Iya. Dan apa itu latar belakangnya Mbak Dian? Oke, terima kasih Mas Adi. Sebelumnya izin saya menyapa kawan pajak dulu ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita jumpa lagi dengan Mas Adi dan saya ya dalam podcast di Kanwil DJP Jakarta Pusat. Jadi kawan pajak semua, kalau berbicara PMK 37, betul sekali memang diundangkannya tahun 2025. KEP itu adalah PMK itu adalah peraturan Menteri Keuangan yang menunjuk pihak lain, dalam hal ini adalah marketplace, untuk memungut pajak penghasilan. Atas penghasilan siapa? Penghasilannya si pedagang dalam negeri yang bertransaksi di marketplace tersebut. Kenapa? Baru ramai sekarang baru ya. Ramai sekarang, karena betul. Memang walaupun terbitnya 2025, tapi kan kemudian pemerintah ini mempertimbangkan kondisi ekonomi, kesiapan pihak-pihak yang terlibat, ya kapan nih kira-kira waktu atau momen yang pas untuk memberlakukan ketentuan ini ya. Maka dirasa 2026 inilah ya, di semester kedua lah ya, mulai ya 2026 diberlakukan peraturan Menteri Keuangan ini. Iya, tepat setahun ya, baru diberlakukan sekarang gitu ya. Dan kalau ditanya tadi latar belakangnya, apa sih dari terbitnya peraturan ini? Ya, peraturan ini tadi kan saya sampaikan menunjuk pihak lain. Jadi di undang-undang itu memang ada pengaturan Mas Adi bahwa pemerintah ini berwenang untuk menunjuk pihak lain bahasanya. Pihak lain itu bisa banyak ya. Nah, kalau bicara PMK 37 pihak lainnya adalah marketplace. Sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi online ya antara kita nih yang suka cekot-cekot ya dengan pedagang dalam negerinya yang jualan di situ. Jadi ada 3 pihak kan kalau kita belanja online. Beda kalau kita belanja konvensional kan offline, cuma 2. ya. Nah ini 3, ada si yang memfasilitasi, ada pembeli, ada penjual. Nah jadi ini kenapa diberlakukan ketentuan ini tadi. Nomor 1 adalah untuk menciptakan keadilan dong. Jangan sampai pedagang yang konvensional sama pedagang yang online beban pajaknya beda. Berbeda. Karena kalau padahal sama-sama berjualan ya. Betul. Ya, padahal misalnya yang pedagang fisik ya konvensional itu mereka mungkin biayanya untuk sewa dan lain sebagainya lebih banyak. Tapi terus kemudian untuk dikenakan pajaknya lebih mudah karena kan kelihatan ya pihaknya. Sementara kalau yang online ini susah nih nyarinya gitu ya. Itu bisa misalnya lepas dari pajak. Jadi sebenarnya tujuannya adalah itu untuk memberikan level playing field yang sama antara pedagang fisik dengan online. Pedagang fisik dan online. Dan juga kan putaran perdagangan online itu luar biasa. Sangat besar di seluruh dunia bahkan ya. Betul, terutama di Indonesia kayaknya ya. Di Indonesia juga pasti. Apalagi sejak COVID tuh. Betul. Sejak COVID tuh kayaknya boom ya. Dan terus tuh karena orang udah semakin familiar, merasakan enaknya betul ya. Nyampe di depan rumah ya. Betul. Saya dulu mungkin nggak begitu hobi lah belanja online karena saya merasa enakan langsung nih, kalau apalagi beli baju, beli sepatu bisa nyobain langsung gitu. Tapi ternyata pas dari COVID kita di rumah tiduran gitu ya, check out barangnya datang ternyata
nyaman gitu. Nyaman, Nah, iya. itu terus meningkat kan. Iya, iya, Gitu. betul. Nah, subjeknya siapa nih Mbak Dian? Oke. PMK 37 ini. Ya. Ya, jadi subjeknya berarti yang ditunjuk sebagai pemungut ini kan adalah tadi marketplace. Marketplace-nya seperti apa? Yaitu baik orang pribadi maupun badan atau perusahaan yang bertransaksi ya dengan menggunakan rekening atau rekening keuangan atau rekening lainnya gitu ya. Dan juga dia bertransaksi menggunakan alamat internet protokol di Indonesia. Jadi IP-nya di Indonesia atau menggunakan nomor handphone ya yang terdaftar di Indonesia. Di Indonesia. Jadi ini untuk pedagang dalam negeri ya. Enggak, ini kita bicara marketplace-nya dulu. Oh, marketplace-nya. Oke. Bisa aja di situ dia melayani pedagang luar negeri, boleh aja kan? Oh, boleh aja. Ya, Oh, nah, baik. Misalnya, jadi ini kita bicara penunjukan si marketplace-nya, yaitu dia adalah yang penting marketplace-nya di dalam negeri. menggunakan gitu ya? IP. Menggunakan IP dalam negeri. Oke, baik. Betul, Ya, marketplace kan sekarang sudah global ya. Nah. Mungkin di negara lain ada juga yang seperti di Indonesia. Baik. Nah, tapi gini, nggak sembarang semua pihak yang tadi memenuhi syarat langsung berkewajiban dengan PMK 37 itu. Ya. Tapi ada mekanisme penetapan dengan CAP, keputusan Dirjen Pajak. Ditunjuk berarti ya. Ditunjuk dulu. Jadi kalau sementara ini ada 4 ya. Ada 4 marketplace yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak ya. Boleh kita sebutkan Boleh ya? dong, silakan. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli. Oh, baik. Ada 4 itu ya yang sampai saat ini ditunjuk oleh Dirjen Pajak ya. Begitu mereka-mereka ini ditunjuk sebagai pihak lain yang wajib memungut, maka atas transaksi yang dilakukan di platform mereka berkewajiban untuk memungut pajak penghasilannya. Dan kalau kita berbicara memungut, maka nggak berhenti di situ kan, karena itu kan pajaknya orang. Dia hanya ditunjuk sebagai pihak yang memungut saja. Untuk memungut. Tentunya harus dilanjutkan dengan penyetoran dan pelaporannya. Gitu, Mas Adi. Baik. Nah, ini di masyarakat banyak bertanya-tanya nih, apakah ini pajak baru ini penting untuk pedagang online ini gitu ya. Jadi Mas Adi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tujuan utamanya ini tadi kan memberikan keadilan. Jadi ini sama sekali bukan pajak baru. Sebenarnya pedagang online itu punya kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Ya kan, karena pajak penghasilan itu merupakan pajak yang dikenakan absolut penghasilan oleh siapa aja gitu ya. Sepanjang dia melebihi batasan minimal, kita kenal kalau orang pribadi ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak misalnya gitu ya. Atau kalau yang pengusaha orang pribadi ada batasan 500 juta, itu kan PTKP-nya ya. Nah, sepanjang melebihi batasan itu maka dia wajib setor sendiri. Nah, tapi kan Mas Adi ya, saya mau tanya nih sebagai pegawai pajak, lebih memilih setiap bulan gajinya dipotongin atau suruh setor sendiri? Lebih enak dipotongin sih sebenarnya. Karena kan jadi kita terima beres gitu ya. Ini juga semangatnya. Jadi si pedagang online ini justru dibantu. Iya, supaya nggak repot ya. Sudah diurusin sama marketplace-nya 4 tadi yang besar-besar tadi. Untuk dipungutin pajaknya, jadi dia udah beres kewajiban pajaknya. Jadi sebenarnya ini hanya penyesuaian, pergeseran kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh si pedagang online, si pedagang dalam negeri istilahnya ya kalau di PMK, ya yang dipindahkan. Kita minta tolong ke marketplace-nya untuk memungutkan. Gitu. Jadi bukan pajak baru. Iya. Tanpa PMK 37 pun si pedagang dalam negeri ini tetap terutang PPH. Iya. Gitu ya. Cuma sekarang dipermudah dengan dipungut oleh marketplace yang besar ini. Nah, kemudian sampailah kita pada tarif nih. Tarifnya berapa Mbak Dian? Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita berbicara PPH, Mas Adi, beda nih dengan pajak yang lain. Tadi tahu ada PPN, pajak tambah nilai, tarifnya cuma 1 kan? Iya. 11% 11%, betul. Gitu ya. Ya. Ada lagi mungkin 0%, tapi pada umumnya 11%. Kemudian kita bicara pajak yang lain, biaya materai, 10.000 selesai. Tapi kalau kita berbicara PPH ini memang beragam. Karena apa? Karena kita sedang berbicara penghasilan itu tentu banyak dimensinya. Kita memperhatikan siapa penerimanya, siapa pemberi, dan karakter penghasilannya, sehingga tarif itu beda-beda supaya adil. Nah, yang dipilih oleh pemerintah untuk pemungutan ini jenis pajaknya adalah namanya PPH pasal 22.
Jadi kan kalau kita berbicara pajak penghasilan masih macam-macam ya Mas Adi Macam-macam ya, banyak Kalau, pasalnya ya. pemotongan orang pribadi PPh 21, nanti beda lagi pasal-pasalnya. Kenapa beda? Sekali lagi untuk adil supaya yang nggak terbebani gitu ya. Yang dipotong. Kemudian ini yang dipilih adalah PPh pasal 22. Nah, 22 ini tarifnya pun khusus nih spesial yaitu 0,5%. 0,5% saja. Oh, Oke. nah, ini juga hati-hati jangan kita mix up dengan bahasan kita kemarin kan sama-sama 0,5% tuh. Ya. Iya. Sama-sama 0,5% PPh final PP 20 ya. Nah, kalau di situ kan agak kita udah bahas ya, siapa yang bisa pakai 0,5%, siapa yang tidak. Nah, kalau di sini semuanya bisa karena ini pemungutan. Oh, semuanya bisa Semuanya ya akan sekarang dipungut ya. dengan 0,5% 0,5% saja. Baik termasuk dia badan yang bertransaksi di situ juga 0,5%. Cuma nanti tinggal sifatnya ya. Sifatnya kan karena yang bertransaksi ini macam-macam karakteristiknya. Apakah dia adalah pedagang UMKM sesuai PP 20? Apakah dia badan? Pemungutannya sama 0,5%. Tapi nanti tadi mekanismenya itu akan berbeda bagi masing-masing pihak. Kalau dia adalah orang pribadi yang kemudian transaksi tahun berjalannya tidak lebih dari 500 juta, ya maka dia tetap sama ketentuannya. Belum wajib bayar PPh. Kalau dia berarti yang berlakunya final ya, 0,5%-nya. Belum wajib nih finalnya. Maka dia nggak dipungut oleh si marketplace, tapi dia harus menyampaikan surat pemberitahuan ke marketplace bahwa saya belum sampai 500 juta. Belum sampai 500 juta. Wow. Oke. Nah, ini juga berlaku bagi pihak-pihak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Kan berarti biar nggak dipungut ya. Dia juga wajib menyampaikan surat keterangan bebas atau SKB-nya. Mekanismenya bagaimana? Itu diatur masing-masing marketplace-nya. Form suratnya ada di lampiran PMK-nya. Itu Mas Adi ya. Baik. Nah, kembali lagi. Kalau kemudian dia di atas 500 juta, ya maka dia juga harus menyampaikan biar tahu marketplace-nya nih. Oh, ini Mas Adi gitu ya. Tadinya di bawah 500 juta, 1 poin, 1 waktu, udah lebih. Berarti Mas Adi menyampaikan nih. Nah, begitu Mas Adi menyampaikan, oh berarti nanti bulan depannya harus dipungut PPh 0,5%. Begitu pula kalau badan. Nah, kalau badan kan nggak berlaku dong mekanisme ini karena dia nggak ada batasan 500 juta. Nah, badan dia mau di bawah 4,8 miliar, dia di atas 4,8 miliar omsetnya, tetap dipotongnya semuanya itu dipungutnya 0,5%. 1 tarif di PPh 22 marketplace ini. Tinggal tadi, yang 0,5% ini jadi apa di kewajiban pajak pihak tersebut? Ya, kalau bagi si marketplace, si pedagang dalam negeri misalnya orang pribadi, ya kalau dia kenanya adalah final karena dia omset di bawah 4,8 miliar, ingat ya kemarin ya. Nah, maka si 0,5% PPh 22 ini merupakan pelunasan dari PPh finalnya dia, kewajibannya dia. Jadi tidak tumpang tindih ya. Betul, tidak tumpang tindih. Nah, kalau yang menikmati ternyata adalah orang pribadi yang tidak memenuhi kriteria PPh final, maka si PPh 22 ini yang 0,5% tadi menjadi kredit pajak. Pengurang pajak pada tahun itu. Betul, gitu. Bagaimana dengan badan, Mbak Dian? Sama sifatnya. Artinya karena dia udah dipotong 0,5%, dipungut, saya salah terus ya. Kalau PPh 22 dipungut 0,5%, maka nanti atas penghitungan di akhir tahun yang dipungut ini bisa diperhitungkan sebagai kredit. Baik. Nah, satu lagi nih ketinggalan tadi ya. Karena kita kan fokus kepada kewajiban utamanya tadi saya sampaikan sebagai pemungut. Marketplace adalah memungut, menyetor, melapor. Ada satu tambahan kewajiban bahwa si marketplace ini wajib menyampaikan data transaksi dari pedagang dalam negerinya ke Direktorat Jenderal Pajak. Oh iya, sebagai pemungut, sebagai yang dituju pemungut wajib menyampaikan data dari pedagang dalam negerinya gitu. Baik. Nah, kalau nggak nyampein gimana? Kalau nggak nyampein gimana? Penting nih ya diketahui buat marketplace yang sering ditunjuk ya. Kalau nggak nyampein tentu ya supaya pada tergerak untuk menyampaikan berarti kan harus ada sanksinya ya Mas Adi. Jadi tentu ada konsekuensi lah konsekuensinya selain sanksi yang berlaku selama ini ya kalau terlambat potong itu kan ada terlambat lapor itu kan sudah ada saksinya masing-masing ya kan dilaporkan di SPT unifikasi Mas Adi. Nah, ini juga ada sanksi karena tadi ada kewajiban penyampaian data pedagang dalam negeri ya.
itu ada sanksi pemutusan akses. Oh, sampai pemutusan akses. Iya, Wow, makanya oke. jangan sampai dilewatkan ini. kewajibannya. Ya. Betul. Baik, Mbak Dian. Kemudian tata caranya bagaimana nih yang runtut dari awal sampai Ya, dengan pelaporan? Ya. baik. Berarti yang pertama ya, karena sekarang tadi ada kewajiban bagi si marketplace untuk memungut, supaya marketplace tahu nih siapa saja yang dipungut, maka si pedagang dalam negeri harus menyampaikan informasi ke marketplace. Apa informasinya? NPWP atau NIK Ya. dan juga alamat korespondensinya. Kemudian itu ya, jadi pedagang dalam negeri ini ingat nih kewajibannya ada di pedagang dalam negeri. Yang Ya. pertama adalah Menyampaikan informasi kepada marketplace. ya. Karena isinya NPWP atau NIK ya. Ya, Karena kalau orang pribadi kan NIK ya. NIK ya. Dan juga alamat korespondensi. Ya, alamat Kemudian, korespondensi. ya, kemudian tadi ingat kalau pedagang dalam negerinya itu adalah pengusaha, orang pribadi yang omsetnya masih di bawah 500 juta, maka harus menyampaikan surat pemberitahuan supaya tidak dipungut. Tapi begitu lebih menyampaikan lagi pemberitahuan. Nah, perlu kita sampaikan di sini Mas Adi, bahwa tanggung jawab dari validitas ya, atau dari kebenaran informasi ini, kan yang ini kan self assessment semua nih. Ya, betul. Kesadaran semua dari pihak-pihak yang bertransaksi. Si pedagang dalam negerinya misalnya udah lebih dari 500 juta misalnya, nggak menyampaikan supaya nggak dipungut. Nah ini bukan tanggung jawab marketplace. Oh, bukan Ini tanggung jawab betul. marketplace. Jadi kebenaran datanya itu betul-betul merupakan tanggung jawab dari si pedagang dalam pedagangnya negerinya. ya, oke. Gitu. Nah nanti setelah itu kan ya si marketplace kalau sudah ditunjuk sebagai pihak lain untuk memungut, maka dia wajib memungut pajak atas pedagang dalam negeri yang memenuhi syarat itu di awal bulan berikutnya. Misalnya cap-nya penunjukannya 1 Agustus 2026. Maka di 1 September dia sudah mulai wajib memungut PPh 22,5%. Ya, nanti setelah dipungut ya tadi saya sampaikan disetorkan ke negara, dilaporkan melalui SPT unifikasi. Ya. Baik, jadi tata caranya sebenarnya tidak terlalu rumit ya Mbak Dian ya, biasa aja sebenarnya ya. Cuma tadi aja mungkin hal barunya kan ternyata ada proses istilahnya korespondensi dulu nih antara pedagang dalam negeri dengan si marketplace. Dan korespondensi zaman sekarang kan juga online juga ya, betul. tidak perlu manual pakai surat segala macam ya. Baik. Kemudian apakah PMK ini ada pengecualian Mbak Dian? Oh iya, tentu saja. Sebelumnya, subjeknya tadi kan saya sampaikan ya, pedagang dalam negeri ya. Yang termasuk di dalam pedagang dalam negeri ini, tadi kan kalau pemungutan ada marketplace, tapi yang menanggung beban PPh-nya adalah pedagang dalam negeri ya. Nah, termasuk dalam pedagang dalam negeri ini adalah perusahaan jasa ekspedisi, perusahaan asuransi, yang memang bertransaksi dengan pembeli. Ya. Karena kan Mas Adi yang berhubungan dengan itu ya, pembeli ya. Kita nih kalau pesen ya, tadi misalnya salah satu platform tadi, kan ada ongkos kirim. Betul. Gitu kan, ada ekspedisi dan sebagainya. Nah itu termasuk sebagai bagian dari subjek yang harus dipungut di PPh itu ya, PPh pasal 22 ini. Tapi ada pengecualian. Karena kan kadang-kadang ya ada pengiriman instan, same day. Ya gitu ya. Nah kalau jasa ekspedisi ini dilakukan oleh orang pribadi ya sebagai mitra aplikasi berbasis teknologi. Kita nggak bisa sebut merek juga ya, tapi udah kebayang kan siapa dia gitu ya. Kan suka ada ya kalau same day atau itu kita beli. Nah, yang itu dia bukan subjek dari pemungutan PPh. Baik. Jadi yang CMD, instan dan sebagainya. Enggak, itu sebenarnya bukan CMD instan ya. Subjeknya itu adalah orang pribadinya. Saya pakai bahasa itu supaya kebayang. Iya kan? Kalau kita pilih CMD kan pasti pakai jasa orang pribadinya ya. Motor itu ya. Iya. Nah, kalau orang pribadi motor dan mobil loh kadang-kadang. Mobil kan, ya. Orang pribadi sebagai mitra aplikasi berbasis teknologi. Nah, itu enggak termasuk. Itu tidak termasuk. Nah, dan ada beberapa lagi transaksi yang tidak termasuk pemotongan PPh 22 ini yang nggak mesti dipotong tadi ya. Pertama tadi jasa ekspedisi, terus kedua adalah
orang pribadi Orang pribadi. yang omsetnya di bawah 500 juta. Ya. Jadi sudah kita jelaskan ya, jangan dipungut. Ya. Kemudian tadi ya jasa ekspedisi orang pribadi yang merupakan mitra dari aplikasi berbasis teknologi, dan juga yang ketiga orang yang memiliki surat keterangan bebas SKB. Terus ada lagi yang keempat, penjualan pulsa atau kartu perdana. Terus kemudian yang kelima itu adalah penjualan emas atau perhiasan, ya, atau perhiasan yang bukan dari emas gitulah ya. Terus yang keenam itu adalah penjualan tanah dan bangunan, pengalihan tanah dan bangunan. Mungkin kadang-kadang ya ada yang developer gitu ya, jual di situ, dia sudah kena pasal 4 ayat 2 ya, nah ini tidak termasuk dalam pemungutan PPh 22-nya. Wow, hafal sekali Mbak Dian ya. Beritem-item itu ya. Harus dihafal ya. Harus dihafal ya. Ada yang kurang ya. Jadi baik. Ini yang terakhir nih. Apa yang Mbak Dian bisa sampaikan nih untuk melengkapi obrolan kita dari awal sampai akhir tadi itu? Mungkin ada yang terlewat ataupun apapun lah yang Mbak Dian akan sampaikan kepada kawan pajak semua. Iya. Oke, Mas Adi. Jadi sebenarnya sebelum saya sampaikan ininya ya, closingnya ya, itu perlu saya sampaikan bahwa kita nih bicara berkulit-kulitnya aja. Betul. Kita belum ngobrol mengenai bagaimana nih kalau ngomong transaksi online kan ribuan. Terus yang seringkali terjadi retur, terjadi salah. Nah, itu gimana mekanismenya? Itu terlalu teknis. Tapi kawan pajak ya bisa pelajari, ada juga di YouTube DJP atau boleh datang ke kantor kita ya Mas Adi ya, di Menara Dana Reksa. Di ini Menara Dana Reksa ya. Ya, bisa konsultasi bagaimana sih, kemudian kalau ada kesalahan misalnya dalam transaksi dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi intinya yang perlu digarisbawahi di sini Mas Adi, bahwa kawan pajak dan masyarakat semua harus tahu bahwa ini bukan pajak baru. Tidak ada beban pajak tambahan ya, karena kalau kita bicara pajak kan agak sensi ya Mas Adi ya. Ini pemerintah in this economy. Betul banget. Nah, tapi ini sebenarnya adalah merupakan proses penyederhanaan ya. Tadi penyesuaian supaya membantu juga partisipasi masyarakat, dalam hal ini adalah pedagang dalam negeri, memudahkan mereka juga, memfasilitasi mereka untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Jadi mereka diam-diam aja, sudah dipungut nih pajaknya. Sudah terima bersih, penghasilan yang didapat sudah dipotong pajak, sudah bersih, jadi hati tenang ya. Tidak dikejar-kejar pajak lagi. Jadi benar-benar ya, pesan saya yang perlu digarisbawahi itu adalah ini bukan pajak baru, tidak ada beban pajak tambahan. Jadi jangan nanti kalau ya suka kan ya kalau pajak agak rame-rame di teras di mana. Nah, udah paham nih kawan pajak nih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Obrolannya luar biasa ya. Kita akan ngobrol lagi hal lain ya. Dan terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Dengan senang hati tadi. Baik kawan pajak. Demikian obrolan singkat kita, hanya sekitar 30 menit mengenai PMK 37 tahun 2025. Dan seperti yang Mbak Dian sampaikan, bahwa ini hanyalah kulit-kulitnya ya. Tentunya dalam-dalamnya nih masih banyak yang perlu kita sampaikan karena itu menyangkut masalah teknis. Misalnya Anda dapat datang ke kantor kita Kanwil DJP Jakarta Pusat ataupun ke kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia ya, bukan cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Terima kasih, semoga bahasan kita bermanfaat untuk kita semua. Kita berjumpa di lain kesempatan, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Mas Adi.